Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lumbung Sedapur, tempat di mana kita belajar, merenung, dan memperkuat hati dalam cahaya Islam. Pernahkah kamu berada di titik paling lelah dalam hidup ketika doa terasa lambat dijawab, ketika usaha seolah sia-sia, dan hati mulai bertanya, kenapa harus aku? Di saat seperti itulah, Islam mengajarkan kita dua hal luar biasa, sabar dan ikhlas. Bukan sekedar diam atau pasrah, tapi sebuah kekuatan hati yang mampu menenangkan badai, bahkan sebelum badai itu reda. Di episode kali ini, kita akan menyelami makna sabar dan ikhlas. Bukan hanya dari sisi teori, tapi juga bagaimana cara kita menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam ujian, dalam kehilangan, dalam kekecewaan, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Insya Allah kita akan berbicara tentang apa sebenarnya sabar dan ikhlas menurut Al-Quran dan hadis. Bagaimana Rasulullah memberi contoh nyata, dan bagaimana kita bisa mulai belajar menerapkannya sedikit demi sedikit. Jadi, duduk yang nyaman, tenangkan hati, dan mari kita mulai. Nyai, boleh aku tanya sesuatu? Tentu nak, hati yang bertanya itu tanda sedang hidup. Apa perbedaan sabar dan ikhlas, Nyai? Kadang aku merasa sudah sabar, tapi kenapa rasanya masih berat di hati? Apa mungkin aku belum ikhlas? Pertanyaanmu dalam sekali, Laras. Sabar itu menahan, ikhlas itu melepaskan. Keduanya ibarat dua sisi dari satu jalan menuju Allah. Sabar itu seperti saat kita tidak membalas orang yang menyakiti. Benar, sabar itu seperti memegang bara dalam dada, tapi tidak membiarkan bara itu membakar lidahmu. Engkau menahan marah, menahan kecewa, menahan keluh bukan karena lemah, tapi karena tahu ada Allah yang Maha melihat. Kalau ikhlas? Ikhlas lebih dalam dari sabar. Jika sabar adalah menahan luka, ikhlas adalah ketika luka itu kau rawat tanpa menyimpan dendam. Kau relakan segala yang terjadi sebagai bagian dari kehendaknya, dan hatimu tenang, walau yang kau terima bukan yang kau harap. Berarti ikhlas itu tidak berharap balasan? Ikhlas itu seperti matahari. Ia memberi cahaya, tak menagih ucapan terima kasih. Seperti ibu yang menyusui anaknya, malam-malam tak mengharap balas, hanya cinta yang mengalir. Contohnya dalam hidup sehari-hari, Nyai. Misalnya begini, jika engkau dimarahi oleh temanmu, lalu engkau menahan amarahmu, itu sabar. Tapi jika engkau tetap mendoakannya dalam sujudmu, bahkan memaafkannya tanpa mengungkit, itu ikhlas. Atau saat engkau kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai, lalu menangis semalam, untuk itu sabar. Namun ketika engkau bangun di pagi hari dan berkata, "Ya Allah, Engkau yang mengambilnya, maka Engkau pula yang tahu kenapa. Aku pasrah," itulah ikhlas. Berarti ikhlas itu setelah sabar. Seringkali begitu. Sabar itu pintu, ikhlas itu taman di dalamnya. Dan ingat, Laras, sabar dan ikhlas bukan sekadar kata. Ia adalah zikir dalam laku. Ia diuji, ia dibentuk, ia tidak didapat dari buku, tapi dari jatuh bangun di jalannya. Terima kasih, Nyai. Sekarang aku paham. Sabar itu menahan, ikhlas itu melepaskan.
Dan keduanya, laras, adalah pakaian para salik di jalan ruhani ini. Pakaian yang tak selalu indah di mata dunia, tapi sangat harum di sisinya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir episode hari ini. Semoga obrolan kita tentang sabar dan ikhlas bisa menjadi pengingat bahwa setiap ujian ada akhirnya dan setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas takkan pernah sia-sia di sisi Allah. Ingatlah sabda Rasulullah, sungguh menakjubkan urusan orang beriman, segala urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Itulah ciri orang beriman. Hadis riwayat Muslim. Mari kita belajar untuk tidak hanya sabar saat terpaksa, tapi sabar karena kita percaya. Dan tidak hanya ikhlas karena tak punya pilihan, tapi ikhlas karena kita ridho atas takdirnya. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu. Dan kalau ada yang ingin kamu bahas di episode selanjutnya, kirimkan aja lewat komen di bawah video ini ya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.